Raden Cahyo Ali Muhammad dari SMP 4 Tarogong Kidul kelas 7F. Umur saya 13 tahun. Jadi pada kesempatan ini saya akan menceritakan cerita yang saya buat yang bertema anti bullying, yang berjudul Irfan si anak tukang kerupuk. Suatu hari di suatu desa ada seorang anak yang hidup bersama kedua orang tuanya. Namanya adalah Irfan. Kedua orang tuanya adalah ibunya yang bernama Dewi dan ayahnya yang bernama Ujang. Ia lahir di keluarga yang cukup miskin. Suatu hari ketika ia sekolah, ia selalu mendapatkan pukulan dan suka dibully. Ia sangat sedih dan suka dikatai seperti, "Hei miskin, kenapa sekolah? Udah tahu tukang kerupuk gak punya masa depan yang cerah kan?" kata temannya. Ia lalu sedih dan duduk di bangkunya meratapi nasibnya. Ia berkata, "Kenapa kehidupanku seperti ini? Kenapa kehidupanku tidak bisa seperti orang lain?" Dari sekolah, dia pun mendapatkan kelas olahraga. Ketika olahraga, ia bermain sepak bola, tetapi ia tidak bisa bermain sepak bola, sehingga ia terpeleset dan jatuh. Lalu teman-temannya mengatainya, dia sama sekali tidak bisa memainkan bola. Teman-temannya berkata, gurunya bernama Noval, Ruli, dan Jaja. Mereka bertiga suka membuli dan memberinya perlindungan. Dia sangat sedih karena sering dirundung di sekolahnya. Suatu hari ketika ia pulang dari sekolahnya, ia berkata ke ibu, "Ibu, mengapa aku tidak bisa membela diriku sendiri? Padahal teman-teman kalau kesal mereka suka bertarung." Pada akhirnya orang yang tersebut tidak pernah dirundung lagi. Ibunya lalu berkata, "Sabarlah nak, tidak usah membalas perbuatan jahat orang lain. Kita sebagai manusia harus sabar dan memaafkan perbuatan jahat orang lain. Karena kalau kita membalas, kita sama-sama jahat." Ibunya berkata. Lalu anaknya menjawab, "Baiklah, aku akan mendengarkan perkataanmu." Dan keesokan harinya ia ke sekolah lagi. Pada sekolahnya ia tetap saja dirundung dan tidak ada sesuatu pun yang berubah. Lalu ia pun didatangi 3 orang yang suka membulinya, dari Naufal, Ruli, dan Jaja. Mereka bertiga membulinya dan memaki-makinya, mengatakan sampai ia lari menangis di suatu koridor. Lalu ia pun hingga bel. Ia pun lari ke BK untuk melaporkan kasus ini. Di BK, ketiga orang tersebut dipanggil dan bertemu dengan guru BK yang bernama Ibu Murad. Mereka bertiga ditegur dan dihukum membereskan toilet sekolah hingga bersih. Keesokan harinya lagi, bukannya Irfan tidak mendapatkan perlindungan, melainkan perlindungannya makin parah dan dikata-katai si cepu. Orang-orang di kelasnya berkata, "Ih, udah miskin cepu pula ke BK. Ngapain sih, gak ada gunanya." Ya, mereka berkata seperti itu. Lalu Irfan pun sedih dan mendapatkan perlindungan berkelanjutan sampai akhir sekolah. Ia pulang ke rumah dan menceritakan semuanya kepada ibunya. Lalu ibunya berkata, "Sabarlah ya, suatu hari kebaikan akan memberikan jalan yang tepat." Dan keesokan harinya tetap saja ia mendapatkan perlindungan yang sama. Dan kemudian ketika ia pulang lewat jembatan yang dekat sungai, ada temannya yang bernama Nova yang ingin mendorongnya hingga jatuh. Tetapi ia malah terpeleset dan berteriak minta tolong. "Tolong! Tolong!" Irfan yang mengetahuinya bergegas dan menolongnya ke atas. Nova yang bersyukur berkata, "Mengapa kamu menolongku, Irfan? Padahal kan aku sudah melakukan kejahatan dan hal yang buruk kepadamu." Lalu Irfan berkata, "Tidak apa-apa, karena kita sesama manusia harus memaafkan satu sama lain." Ia berkata sambil mendorong ke atas. Nova yang terharu menangis dan bersumpah untuk tidak membunuhnya lagi. Dan kemudian di keesokan harinya Irfan ke sekolah, tetapi saat ia ingin pulih, Nova berdiri dan membantunya. Ia menceritakan kisah yang sebelumnya terjadi pada hari. Semua orang yang di kelas diam terkejut karena kagum oleh apa yang dilakukan Irfan.
Kemudian mereka pun dari membuli Irfan pindah menjadi teman Irfan dan ingin berteman dengannya. Ia pun seketika mempunyai banyak teman dan setelah pulang dari rumahnya ia bercerita pada ibu. Ibu, ternyata ibu benar, kebaikan akan selalu mendapatkan jawaban yang benar. Ibunya langsung berkata, ya lah, jawabannya cuma ada satu, kamu harus bersabar dan tetap melakukan kebaikan, karena kebaikan akan membawamu ke jalan yang benar. Dan ibunya langsung berkata, jangan lupa untuk sholat dan beribadah, karena Allah akan memberikan kamu jalan yang tepat, yang lurus. Ya, seperti itulah ceritanya. Jadi hikmah yang kita bisa dapatkan dari ini, teman-teman, janganlah kalian membuli orang lain secara fisik atau verbal, karena kita tidak tahu apa yang dirasakan oleh mereka. Mungkin mereka ingin berdendam, atau mungkin mereka cuma ingin pasrah. Kenapa kalian tidak boleh membuli orang lain? Karena ada kasusnya bahkan di luar negeri sana yang sampai bunuh diri. Jadi tidak boleh itu kita membuli. Kita harusnya mendukung ya. Misalkan kalian juga pasti ada salah satu kalian yang suka dibully juga. Kalian itu tidak boleh dendam ya, tidak boleh. Kita itu harus tetap sabar atau bisa laporin ke BK biar mereka ditegur. Siapa tahu mereka bisa berubah sikapnya dan lebih sopan. Dan bagi yang membuli juga tidak boleh menghina atau memaki-maki orang. Kita itu sebagai manusia harus mendukung orang lain. Dan bagi yang dibully harus memaafkan mereka. Karena Allah saja Maha memaafkan. Masa kalian tidak bisa memaafkan? Ya, jadi kalian itu harus memaafkan satu sama lain. Dan kemudian siapa tahu mereka akan yang memberi kamu akan berubah dan menjadi teman baik kamu yang mendukungmu selalu di belakang dan selalu mendukungmu. Nah, seperti demikian teman-teman cerita dari saya. Ya, ketika kalau kalian suka ya bagus. Mungkin ada juga yang tidak suka. Ya maafkan bila ada kesalahan atau ucapan yang saya salah katakan. Karena masih bagaimana saja, tidak bisa sempurna ya. Jadi kalau itu saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.